Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, para muhsinin dermawan, jamaah TV dakwah Al-Suri yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Para pemirsa, kaum muslimin, para dermawan, muhsinin, jemaah TV dakwah Al-Suri yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan, dalam proses penciptaan hidup dan mati hamba Allah itu, Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita merenung ayat di atas agar kita selalu senantiasa memahami bahwa sesungguhnya fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melakukan kebaikan, bukan melakukan keburukan, bukan merusak alam daripada permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang selalu senantiasa melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang terus menyebarkan keburukan, mereka akan mendapatkan penderitaan. Sekiranya mereka bahagia di dunia, hanya sifatnya sementara. 60-70 tahun habis kebahagiaan itu. Kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan disiksa oleh karena kesalahan yang mereka perbuat di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup mati kita adalah Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita tengok di dalam Quran surat ke-34 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, katakanlah sesungguhnya Tuhanku telah memberikan kelebihan harta kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah pun adalah Tuhan yang bisa memberikan kekurangan atau kepas-pasan harta kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan, "Wa ma anfaqtum min syai'in." Barang siapa di antara orang-orang yang Allah berikan kecukupan harta, kemudian mereka mengeluarkan hartanya untuk infak, sedekah, zakat, kemudian mereka tambah lagi dengan wakaf, melakukan kebaikan, menjalankan amal-amal saleh, maka untuk mereka kata Allah Subhanahu wa taala, fala yukhlifuhu, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan melebihi daripada apa yang mereka lakukan. Kenapa demikian? Karena dijelaskan wa huwa khairur razikin, Allah Subhanahu wa taala adalah zat sebaik-baik pemberi kebaikan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada penjelasan Quran surat ke-34 ayat 39 ini ada dua komponen manusia yang Allah ceritakan kepada diri kita, yang Allah beri penjelasan kepada diri kita. Kelompok yang pertama, mereka yang Allah lebihkan harta. Kemudian kelompok yang kedua, Allah tidak lebihkan harta untuk diri mereka. Kepada mereka yang Allah lebihkan harta, hendaknya menggunakannya dengan sebaik mungkin. Sebab kalau digunakan dengan sebaik mungkin, harta itu akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita,
tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan harta yang Allah titipkan kepada diri kita untuk menzolimi orang lain. Tapi fasilitasilah diri kita dengan harta tersebut untuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi mereka yang tidak memiliki kelebihan harta, jangan kecewa, jangan pesimis. Tetapi marilah kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi tampil sebagai hamba Allah yang baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak cara yang mendatangkan pahala kepada diri kita, dan itu bisa menjadi zakat kita, menjadi sedekah kita, menjadi infak kita, menjadi wakaf kita ketika kita mau mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan menjaga lisan kita dari berkata yang baik-baik, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat tahmid, membaca kalimat tasbih, membaca kalimat takbir, membaca kalimat tahlil, dan masih banyak lagi zikir-zikir yang harus selalu senantiasa kita basahi pada lisan kita, sehingga ini mendatangkan ganjaran pahala yang banyak kepada diri kita. Dalam satu hadis dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Ada dua kalimat yang sangat ringan pada lisan manusia, namun ketika mereka mengamalkan kedua kalimat tersebut, membacanya pada setiap 5 waktu sholat mereka, maka itu akan memberikan beban yang berat kepada diri mereka terkait dengan timbangan mereka kelak di akhirat. Tentu berat di sini adalah timbangan amal-amal yang baik. Habibatani ilar rahman, kemudian mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada pembacanya. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat apa itu? Ya, kalimat yang tadi kita sebutkan, subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Maka mari dalam waktu kita sempatkan beberapa menit untuk membaca kalimat subhanallahil azim subhanallah bihamdihi, agar timbangan amal kebaikan kita menjadi berat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang meninggal yang sampai saat sekarang ini berada di kubur mereka merindukan dua kalimat tersebut. Mereka merindukan dua kalimat tersebut. Sekali lagi, mereka merindukan dua kalimat tersebut, yaitu subhanallahil azim subhanallah bihamdihi, karena mereka tahu bahwa ketika membaca rutin dua kalimat ini akan memberikan kebahagiaan kepada diri mereka. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus menjaga lisan kita agar tidak berkata sesuatu yang nantinya membuat kita terlempar ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Kalau lisan ini kita gunakan untuk berkata yang tidak bagus, kalaulah lisan ini kita gunakan untuk berkata sesuatu yang tidak benar, maka kelak di akhirat penyebab ketidakbenaran ini akan menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah yang jaraknya antara timur dan barat. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, kalau kita mau selamat, maka berkatalah yang baik. Kalau kita mau selamat dan kita tidak mampu berkata yang baik, hendaknya kita diam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, yakin akan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik-baik, bagus baginya untuk diam. Ini beberapa amalan lisan yang ketika kita lakukan akan memberikan pahala yang begitu besar kepada diri kita. Belum lagi lisan ini kita gunakan untuk mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Doa masuk rumah, bismillahi walajna bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Kemudian doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa keluar kamar mandi, ghufranaka, dan masih banyak doa-doa lagi. Ketika kita hafal dan kita baca menggunakan lisan kita, maka itu akan mendatangkan pahala terus menerus kepada diri kita. Mari latih lisan kita untuk mendatangkan pahala kepada diri kita, yang dengan itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.